Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustadz. Di sini pertanyaannya tentang pernikahan, di mana akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang saya lihat itu sampai jadi tren marriage is scary. Jadi teman-teman itu pada banyak yang ketakutan untuk menikah gitu, Ustadz. Tapi kan yang namanya pernikahan pasti ada ujiannya, Ustadz ya. Dan pertanyaannya, bagaimana sih kita mengidentifikasi apakah pernikahan ini justru membawa kebaikan atau merugikan kita? Lalu di mana dalam pernikahan itu pasti ada limit dalam memaafkan gitu. Jadi sampai kapan kita tuh harus memaafkan pasangan kita, sampai kapan kita harus bersabar kalau misalnya pasangan kita melakukan atau berbuat kesalahan yang fatal. Lalu yang terakhir, kalau misalnya pasangan kita itu abusive, baik itu merusak mental kita atau sampai yang paling parah itu melakukan KDRT, di awal pernikahan itu kira-kira batasan kita memberikan kesempatan untuk pasangan berubah itu sampai mana ya Ustadz? Ketakutan-ketakutan kayak gini, pertama kalau yang kita takutkan itu sesuatu yang menurut agama justru kebaikan. Menikah itu adalah kebaikan, menikah itu setengah dari agama, menikah itu menyempurnakan agama, bla bla bla. Justru kita merasa takut. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita mungkin belum paham tentang hakikat pernikahan. Dan yang kedua, bisa jadi itu bagian dari talbisul iblis. Karena iblis itu punya sekian puluh cara untuk mempengaruhi manusia. Salah satunya namanya takhwif, menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Dengan cara dia terus meng-highlight orang-orang yang punya problematik dalam pernikahan. Sehingga yang kita notice itu cuma orang-orang yang gagal dalam pernikahan, orang-orang yang korban dari abusement-nya pasangan segala macam. Jadi kita kayak ngerasa menikah itu scary banget ya, menakutkan sekali ya. Karena yang kita lihat kan parsial ya. Hanya contoh-contoh yang ekstrim, yang negatif. Kita lupa untuk melihat yang positif-positif, lupa untuk melihat orang-orang yang sukses dengan pernikahan. Dan mereka nggak semuanya orang yang baik dalam finansial. Banyak yang sukses dalam pernikahan, finansialnya biasa-biasa aja. Rumah tangganya itu sederhana, anaknya banyak, bahkan amanah anak itu luar biasa. Anak itu sekolahnya semuanya sampai lulus kuliah, tapi kehidupan mereka itu bahagia luar biasa. Kita bisa mendengar cerita-cerita orang yang cinta sejati, baik yang difilmkan atau yang nggak difilmkan, itu ngimbangin mindset dan pemahaman kita tentang pernikahan. Nggak salah, cuman kita kayaknya kurang berimbang aja dalam melihat realitas, terlalu parsial. Sering banget kita mendengar curhat dari teman kita yang udah menikah, mungkin dia pengalamannya buruk, atau orang-orang yang pengalamannya buruk, apalagi Indonesia sekarang sedang mengalami sebuah krisis rumah tangga dengan tingkat perceraian yang lumayan naik signifikan setiap tahunnya. Belum lagi setelah menikah, kalau nggak bercerai pun muncul lagi krisis berikutnya. Salah satunya adalah krisis parenting dengan fatherless-nya, dengan tidak ada peran ayahnya, kan gitu ya. Tapi itu hanya salah satu bagian dari realitas hidup. Coba nanti kita lihat bagian-bagian lain yang orang tuh ternyata bahagia-bahagia aja kok. Rumah tangganya baik-baik aja, bahkan dia beruntung, merasa bersyukur dengan rumah tangganya, merasa bersyukur punya anak-anak, anak-anak bersyukur punya orang tua seperti mereka. Kenapa nggak imbangi dengan pengalaman-pengalaman yang baik itu? Sehingga kita melihat pernikahan sebagai sebuah anugerah, tapi juga sebagai sebuah tantangan. Kita belajar dari orang-orang yang mendapatkan anugerah, dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang diberikan tantangan hidup. Sayyidah Khadijah 2 kali menikah, 2 kali gagal. Yang pertama suaminya meninggal, yang kedua suaminya bercerai dengan dia. Tapi nggak berputus asa. Yang ketiga, Masya Allah, suaminya adalah kekasih Allah, manusia terbaik, lebih muda 15 tahun dari 10 tahun, berapa sih? 15 tahun daripada beliau. Bahkan bisa ngasih beliau mahar yang harganya luar biasa. Kalau dikonversi dengan rupiah kurang lebih 10 miliar maharnya Sayyidah Khadijah. 10 miliar. Atau Ali dan Fatimah yang maharnya nggak mahal, tapi mereka bahagia karena Fatimah mendapatkan seorang suami yang sangat menyayangi istrinya, suami yang sangat melindungi istrinya. Imbangi dengan cerita-cerita dia. Atau mungkin ada cerita sahabat yang pernikahannya nggak bertahan lebih dari 1 tahun. Siapa? Zaid dengan Zainab.
Zaid dengan Zainab dua-duanya ahli surga. Tapi pernikahannya cuma bertahan setahun loh. Tapi setelah mereka bercerai, mereka mendapatkan pasangan yang ideal. Zainab menikah dengan Nabi, kurang ideal apa Rasulullah? Zaid menikah dengan seorang perempuan solehah juga. Akhirnya lahirlah Usamah bin Zaid. Seorang kesatria, seorang komandan militer yang hebat. Itu tuh setelah melalui ujian-ujian. Jadi menyeimbangkan pandangan kita tentang orang yang gagal dan orang yang sukses itu penting untuk membuat kita tetap waspada tapi tetap punya motivasi. Kalau enggak kita akan menganggap itu scary banget, menakutkan sekali. Yang kedua, bagaimana menghadapi pasangan yang kadang-kadang menyakiti kita dengan cara abusement atau dia abusive banget pada kita. Hari ini emang itu jadi salah satu tren perilaku ya. Yang abusive banget, yang orang kalau misalnya ngomong itu nggak menjaga perasaan. Apalagi mungkin hari ini orang udah lebih feeling daripada dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin orang agak lebih sedikit agak belajar, agak mudah untuk ignoring. Kalau sekarang tuh feeling banget. Jadi segala sesuatu tuh direspon dan deep rasanya. Ini gimana menghadapinya? Sebetulnya yang lebih tepat bagi kalian yang masih belum menikah bukan tentang bagaimana menghadapinya, tapi bagaimana memilihnya. Makanya jangan lihat orang dari penampilannya aja. Karena sikap atau perilaku abusement ini kadang-kadang kita dapatkan bukan hanya dari orang yang gak ngerti agama, tapi bahkan dari orang yang ngerti agama kan. Yang dia ngerti ayat, dia ngerti hadis. Kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang ya gak selalu ya. Dia pakai ayat itu justru untuk menghakimi, ngejudge pasangannya. Ada banyak loh pasangan laki-laki dan perempuan yang menghakimi pasangannya dengan ayat dan hadis. Kadang-kadang pasangannya belum berbuat salah pun dia udah koleksi tuh ayat dan hadis. Begitu pasangannya salah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Padahal Nabi aja pemilik hadis, ketika pasangannya ngambek, beliau nggak pakai hadis menghadapinya. Kita malah pakai hadis, padahal kita sendiri nggak hafal riwayat siapa. Rasulullah bersabda gini. Emang riwayat siapa? Lupa. Pokoknya ada. Nabi aja pemilik hadis, ketika istrinya ngambek, cemburu, marah, bahkan pernah banting piring. Nabi cuma bilang gini, ibu kalian lagi cemburu. Ya udah makan gih. Setelah sahabat selesai makan, Nabi cuma bilang, Aisyah kenapa? Kenapa tadi banting piring? Ya gini. Ya udah nanti aku kasih tahu ya ke orangnya gitu. Gitu nggak pakai Aisyah. Sesungguhnya aku bersabda. Enggak tuh. Padahal beliau pemilik hadis. Saking solehnya beliau. Ternyata Nabi menghadapi perempuan bukan dengan ayat dan hadis tetapi dengan perilaku. Dan perilaku itu juga bagian dari sunnah Nabi. Sabarnya beliau, senyumnya beliau, ngerti cara membaca perasaannya, pasangannya beliau, apalagi cewek. Cewek itu kan misterius dan unik banget kan. Makanya cowok susah mengerti cewek. Saking susahnya cowok mengerti cewek, sampai Allah bantu dengan ayat khusus surat tentang cewek di Al-Quran. Biar ngerti tuh cowok-cowok tentang cewek. Surat An-Nisa. Kalau cowok mah gak sulit untuk dimengerti, makanya gak ada suratul rijal. Gak ada. Laki-laki itu gampang dimengerti, sederhana. Kalau cewek bukan gak sederhana, dia unik dan spesial. Makanya susah dimengerti. Kalau cewek bilang pergi, itu artinya jangan kemana-mana. Pergi kamu. Itu jangan kemana-mana, di sini aja. Kamu jahat, artinya baik banget. Sebel, artinya kangen. Jadi cewek itu apa yang diomongin dengan apa yang dia inginkan, itu berbeda kadang. Disitulah kenapa laki-laki sulit memahami perempuan. Lalu Allah membantu kaum laki-laki dengan menurunkan satu surat khusus tentang perempuan. Namanya Suratun Nisa. Surat perempuan. Saking berharganya perempuan. Laki-laki kayak kita mah gak berharga. Tergeletak di jalan juga gak ada yang mau. Kalau kalian berharga, disuruh tutup semuanya saking berharga. Kita kelihatan rambut, kelihatan kepala, kelihatan apa ini kayak gini, gak berharga. Kalian kelihatan naik dikit segini. Wah itu bahaya bagi laki-laki. Bisa di zoom, di screenshot. Karena kalian berharga. Bukan karena dia kelainan, bukan. Karena kalian berharga. Kelihatan rambut sehelai itu berharga. Alis mata kalian, bulu mata. Apalagi kalau bulu mata disambung sampai gini. Wah itu berharga banget. Jadi lebih pentingnya adalah bukan bagaimana menghadapi, tapi bagaimana memilih.
Gimana cara kita memilih ustadz? Disitulah berlakunya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan intimate, bukan. Karena kalau intimate, kalian nggak akan bisa menilai laki-laki. Laki-laki itu dia jago, dia pintar. Kalau lagi pacaran, lagi ta'aruf intimate, itu peduli banget, dewasa banget, bijak banget, soft speaking banget. Saking softnya, apa? Mau ngomong apa aja soft banget gitu. Hah, apa? Soft speaking, good attitude, act of service banget gitu kan. Terus gimana cara kita nilai dia? Jangan dengan kita, nilailah dia dengan temannya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dia gak perlu kayak gitu banget untuk bersikap yang apa adanya. Disitulah kita menilai dia. Itulah fungsi ta'aruf. Ta'aruf itu memahami keluarganya, memahami siapa temannya. Nanti kita bisa cari tahu dengan orang-orang yang dia dekat itu seperti apa perilaku sehari-harinya. Kan seseorang itu akan dinilai oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya itu kan menilai dia apa adanya. Kalau kita kan dia dengan segala actingnya kan. Apalagi lagi memang sayang, lagi senang, itu pasti ya tadi itu. Sangat-sangat ideal banget lah. Jadi nilailah dia dengan ta'aruf. Ta'aruf itu artinya pengen lebih kenal. Lebih kenalnya lewat keluarga, lewat teman-temannya. Jadi kita bukan mengenal dia yang intimate berduaan, bangunin tahajud. Kamu biasanya tahajud jam berapa? Oh aku biasanya 5:30. Ya udah nanti aku bangunin ya. Saking nggak pernah tahajud 5:30. Udah mau syuruk itu. Jadi maksudnya nggak di situ kita mengenal dia, tapi dengan cari tahu. Cari tahu itu nggak harus langsung ke orangnya. Itulah fikih ta'aruf namanya. Nanti kalau udah terlanjur menikah, gimana cara kita menghadapi pasangan yang sangat senang membuli kita atau nggak respect sama kita? Pertama berdoalah, karena doa itu bisa merubah hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Doa itu bahkan bisa mengubah gunung menjadi debu. Doa itu bisa merubah takdir dengan izin Allah. Berdoalah, doakan dia dalam sholat kita. Ya Allah, semoga suami saya nggak pulang. Ya Allah semoga suami saya dapat hidayah. Ya Allah semoga istri saya dapat hidayah. Yang doakan itu bukan cuma istri. Suami juga doain istrinya. Pegang kepalanya. Yang aku doain kamu ya. Langsung dia. Aku kenapa ini? Ternyata bukan didoain, diruqyah. Langsung ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Doakan. Karena doa itu penting sekali. Mungkin bagi kita doa itu kayak sesuatu yang biasa, sederhana. Tapi doa itu justru yang paling penentu loh dalam hidup kita. Bukan ikhtiar, bukan apapun. Doa. Yang kedua, banyak kesalahan yang dilakukan pasangan itu karena kurangnya belajar. Itulah pentingnya belajar. Belajar menjadi orang tua, belajar menjadi pasangan itu penting. Makanya di awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan itu, ayo ajak dia belajar bareng-bareng. Bagaimana menjadi pasangan yang ideal? Itu kan ada ilmunya, baik dari sisi Al-Quran atau dari sisi agama maupun dari sisi psikologi. Karena belajar psikologi itu sekarang penting sekali. Dulu saya nggak terlalu ngeh ya bahwa ini penting. Tapi sejak saya udah punya anak, saya belajar tentang psikologi anak segala macam. Saya jadi tahu, oh membentak anak itu merusak langsung jaringan otaknya. Langsung rusak sekian ribu jaringan otak dia itu rusak dengan satu bentakan. Kebayang anak selalu dibentak. Sehingga suatu saat dia pasti panggil, kamu ini, kenapa keseringan dibentak? Disitulah saya semarah apapun saya nggak mau membentak anak, kasihan nanti. Saraf dia itu rusak gara-gara bentakan saya.